sekarang aku mau membahas materi pembelajaran tentang asuransi. Video ini berisi penjelasan, manajemen asuransi, serta demo perhitungan asuransi. Video pembelajaran ini diperuntukkan untuk ujian akhir semester bank dan lembaga keuangan lainnya. Video ini disampaikan oleh saya, Selin Alexandra, dengan NIM 371800324, kelas akuntansi F, mahasiswi Krikandi School of Business. Saya ingin ucapkan terima kasih untuk Ibu Christine Handayani selaku dosen dari mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Tak ada yang bisa memastikan bahwa setiap orang bisa terhindar dari kehilangan suatu benda, sakit, hingga kecelakaan yang bisa merenggut jiwa. Hal-hal tersebut sudah merupakan risiko yang harus dihadapi sewaktu-waktu dengan berujung pada berkurangnya tabungan atau harta benda seseorang. Nah, siapa sih yang gak tahu sama asuransi? Pasti ada beberapa orang atau kerabat keluarga yang menggunakan jasa lembaga keuangan non-bank ini. Pas usia produktif 25 tahun, kita bisa jadi penanggung keluarga atau tidak. Mulai saat itu, pasti akan mulai berpikir tentang manajemen keuangan dan kesehatan diri kita untuk nantinya. Untuk menjamin kedua hal tersebut, maka ada lembaga jasa keuangan bernama asuransi. Apa sih itu asuransi? Masih banyak orang yang masih keliru tentang definisi sesungguhnya dari asuransi. Ada yang bilang itu cuma perusahaan penipuan atau perusahaan sarana investasi. Nah, pendapatan umum itu gak sepenuhnya benar. Maka itu tidak usah keliru, karena di sini akan saya jelaskan definisi sesungguhnya dari asuransi itu apa. Asuransi berasal dari kata asuransi dari bahasa Belanda, asuransi dari bahasa Prancis, sehingga timbul kata insurance di bahasa Inggris yang secara harfiah diartikan sebagai pertanggungjawaban. Pengertian asuransi sesuai dengan UU nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, yaitu perjanjian dua pihak atau lebih dengan dimana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Maka itulah asuransi bisa dibedakan dari tabungan biasa, ATM, atau kartu kredit karena asuransi diibaratkan payung atau mekanisme perlindungan diri dari risiko kerugian keuangan dengan cara mengalihkan risiko tersebut ke pihak lain, yaitu perusahaan asuransi. Orang tidak memakai asuransi cenderung rawan terkena risiko musibah daripada orang yang memakai payung bernama asuransi untuk menanggulangi risiko tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud risiko dalam asuransi? Risiko dalam industri perasuransian bisa dikatakan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadinya kerugian. Yang pertama ialah risiko murni, yaitu risiko yang entah terjadi atau tidak terjadi. Jika terjadi akan menimbulkan risiko rugi, jika tidak terjadi tidak ada akibat untung atau rugi. Probabilitasnya antara 100% atau 0. Contohnya mobil, jika mobil tersebut kecelakaan maka 100% menimbulkan risiko rugi. Kalau tidak, ya tidak sama sekali, tidak ada rugi atau untung. Risiko spekulatif ialah risiko yang dapat memunculkan kemungkinan untung atau rugi. Biasanya berupa investasi yang memiliki rate yang berubah-ubah yang memicu risiko rugi tersebut. Probabilitas risiko ini adalah 50-50. Risiko individu ialah risiko yang berasal dari tindakan diri sendiri dalam sehari-hari. Tindakan ini dapat memicu kerugian. Risiko individu dapat dibagi menjadi 3, yaitu risiko pribadi, yaitu risiko yang hanya berpengaruh pada diri sendiri saja, seperti risiko sakit yang diderita diri sendiri. Risiko harta ialah risiko yang berasal dari mempunyai atau memiliki suatu barang yang memiliki risiko rusak, hilang, cacat, seperti membeli paket yang memiliki risiko kehilangan dalam pengiriman. Risiko tanggung gugat ialah risiko kerugian yang didapati oleh pihak ketiga. Misalkan orang lain ketabrak oleh saya, maka saya harus menanggung risiko dari kecelakaan tersebut. Cara penanganan risiko. Yang pertama adalah menghindari risiko atau risk avoiding, yaitu menghindari risiko itu sendiri dengan tidak melakukan tindakan yang menyebabkan risiko sama sekali. Mengurangi risiko, risk reduction, ialah tindakan mengurangi dan memperkecil risiko yang tidak dapat dihilangkan. Menahan risiko, risk retention, adalah kita menahan risiko dengan tidak melakukan apa-apa terhadap risiko tersebut. Membagi risiko, risk sharing, ialah kita melakukan risk sharing, membagi-bagi risiko dengan pihak lain dengan tujuan memperkecil risiko tersebut. Misalnya, memindahkan risiko tersebut ke perusahaan asuransi.
Mentransfer resiko, risk transfer, ialah memindahkan resiko kerugian kepada pihak lain, biasanya berupa perusahaan asuransi bersedia untuk memikul beban resiko. Dasar hukum asuransi ialah UU Nomor 2 1992 tentang Usaha Perasuransian, PP No. 73 Tahun 1992 tentang penyelenggara usaha perasuransian. Memang kok pakai asuransi, manfaatnya apa? Aman dan perlindungan. Dengan memiliki polis asuransi, maka tertanggung akan terhindar dari kerugian yang akan timbul. Tabungan masa depan. Dengan memiliki polis secara tidak langsung, kita menabung untuk perlindungan masa depan kita. Memiliki kelebihan dari lembaga keuangan, yaitu menjamin kesehatan, kerusakan, kehilangan, investasi, dan mengelola risiko dengan baik. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kemungkinan rugi, semakin besar juga ruginya dan premi tanggungannya. Alat penyebaran resiko kerugian dapat disebarkan kepada penanggung bantu meningkatkan kegiatan usaha. Jika usahanya gagal, asuransi dapat mengurangi risiko kerugian. Nah, berikut adalah hal yang sering dipertanyakan, amankah menjadi nasabah asuransi? Tentu saja, karena ada Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK. Jadi, tidak perlu khawatir asal perusahaan asuransi terbukti terdaftar di OJK. Contohnya seperti perusahaan-perusahaan asuransi yang namanya kita kenal seperti Allianz Prudential, CHF, serta asuransi BPJS yang dibuat oleh pemerintah. Prinsip-prinsip asuransi ialah dasar dari setiap masalah dalam kontrak asuransi. Prinsip yang pertama ialah insurable interest. Prinsip yang merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu resiko yang berkaitan dengan keuangan. Yang kedua ialah utmost good faith, yang artinya itikat baik. Maksudnya dalam menetapkan suatu kontrak atau persetujuan harus dilakukan dengan itikat baik. Ketiga, indemnity, yang berarti mengembalikan posisi finansial tanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelumnya terjadi kerugian tersebut. Yang keempat adalah proximate cause, yaitu sebab aktif efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai tanpa intervensi suatu kekuatan lain. Subrogasi, prinsipnya merupakan hak menanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung. Contribution merupakan salah satu akibat wajar dari prinsip indemnity. Prinsip ini adalah prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut serta membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu sama besar. Pihak yang bisa mengasuransikan suatu benda adalah pihak yang memiliki insurable interest. Itulah mengapa resiko tersebut disebut sebagai insurable risk. Risiko yang bersangkutan dikatakan insurable risk yang disingkat dengan LURCH. L untuk loss, U untuk unexpected. Loss unexpected, risiko yang dapat diasuransikan atau insurable risk harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian tersebut harus dapat diukur dan harus dapat dipastikan waktu dan tempatnya. Reasonable, risiko yang dapat dipertanggungkan adalah benda yang memiliki nilai baik dari pihak penanggung maupun dari pihak tertanggung. Catastrophic, supaya suatu resiko dapat digolongkan sebagai insurable, risiko tersebut harus tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar. Homogeneous, berarti sama atau serupa dalam bentuk atau sifat. Setelah itu, mari kita meninjau penyebab dan pemicu dari kerugian. Peril dan hazard. Peril dapat diartikan sebagai penyebab atau mungkin dapat menyebabkan suatu kerugian. Hazard adalah setiap keadaan yang dapat menciptakan, memicu, dan mendorong kesempatan timbulnya kerugian dari suatu peril. Misalnya dalam suatu kebakaran, pemicu dan pembuat kebakaran ini ialah rokok yang bernyanyi tumpukan kertas di meja, sehingga rokok itu dapat dikatakan sebagai hazard. Dan bencana kebakaran yang disebabkan objek hazard tadi disebut sebagai peril atau bencana. Jenis hazard. Physical hazard adalah hazard timbul dari kondisi fisik penggunaan barang yang dipertanggungkan, contoh bensin yang disimpan dalam garasi atau menggunakan gudang untuk pabrik petasan. Morale hazard adalah hazard akibat kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang akan menyebabkan terjadi suatu kerugian. Moral hazard adalah hazard di mana seseorang dengan sengaja menyebabkan suatu kerugian dengan maksud memperoleh uang.
Jenis-jenis usaha asuransi. Asuransi kerugian ialah asuransi yang menanggung resiko kerugian. Contoh umum asuransi kerugian ialah asuransi kebakaran, asuransi pengangkutan barang, asuransi aneka seperti pencurian, kecelakaan, perjalanan, gempa bumi. Asuransi jiwa ialah asuransi yang menanggung atas kehilangan nyawa yang ditanggung. Asuransi kesehatan ialah asuransi yang menanggung atas kerugian dan biaya dalam penanggulangan kesehatan. Biasanya asuransi ini menanggung biaya rumah sakit, praktek, dan obat-obatan. Reasuransi adalah perusahaan asuransi yang melindungi resiko asuransi dengan memanfaatkan jasa perusahaan asuransi lain. Skema reasuransi ialah pemegang risiko tertanggung akan mendaftarkan perjanjian polis dengan perusahaan asuransi A. Nah, perusahaan asuransi A inilah yang disebut trading company. Perusahaan asuransi A ini akan mengasuransikan serta mengalokasikan kembali risiko tertanggung ke perusahaan-perusahaan asuransi lain dengan melakukan risk sharing. Ini diharapkan risiko tertanggung bisa dikecilkan. Fungsi dari reasuransi: meningkatkan kapasitas akseptasi alat penyebaran risiko, meningkatkan stabilitas usaha, meningkatkan kepercayaan. Selain itu, ada juga koasuransi. Koasuransi adalah pertanggungjawaban yang dilakukan secara bersama dengan objek asuransi yang sama. Koasuransi dilakukan untuk menyebar risikonya ke dalam beberapa perusahaan asuransi. Jenis usaha penunjang asuransi ada pialang, penilai kerugian asuransi, konsultan aktuaria, dan agen asuransi. Kalau gitu, cara kerjanya asuransi gimana? Pertama, tentukan siapa dan apa yang dijadikan objek dari asuransi, entah itu penanggung keluarga, harta berharga atau rumah, atau peristiwa tertentu di masa depan. Kedua, carilah perusahaan asuransi yang akan jadi penanggung kita. Kita sebagai calon pemegang polis akan disebut memegang risiko atau tertanggung. Setelah itu, tertanggung harus melakukan perjanjian kontrak asuransi yang biasa dinyatakan dalam bentuk polis yang terdiri atas 4 bagian terpisah yang sering disingkat dengan DICE. D untuk declaration adalah informasi tentang resiko yang akan diasuransikan. Insuring agreements yaitu adalah perjanjian. Condition adalah ketentuan. Exclusion ialah pengecualian. Keempat adalah skema kontrak asuransi. Setelah terdaftar, kita sebagai nasabah atau tertanggung akan mengirimkan sejumlah uang yang disebut dengan premi asuransi sesuai dengan kontrak perjanjian disebut perjanjian polis. Perjanjian itu dibuat oleh underwriter perusahaan asuransi. Setelah itu, uang premi kita akan disalurkan ke perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan mengelola, menginvestasikan, mengatur, menghitung, menyimpan uang premi kita untuk nanti saat kita membutuhkannya dengan pengelolaan resiko mereka. Setelah berapa lama, akhirnya sebagai nasabah tertanggung kita mengajukan klaim atas musibah yang terjadi sesuai dengan perjanjian polis asuransi. Jika sudah selesai dan sesuai, maka perusahaan asuransi akan memberikan uang klaim atau membayarkannya kepada tertanggung. Nah, dan beginilah skema kontrak asuransi pada umumnya. Biasanya di mana sih uang asuransi kita diinvestasikan oleh perusahaan asuransi? Biasanya sih diinvestasikan dalam bentuk deposito berjangka atau sertifikat deposito, SPI, bangunan atau tanah yang untuk diinvestasi atau pinjaman polis. Nah, pinjaman polis ini khusus untuk asuransi jiwa. Contoh kasus serta demo perhitungannya. Contoh kasus ini adalah Pak Kirby, umur 35 tahun, pekerjaan akuntan, gaji per bulan dan tanggungannya juga adalah 5 juta rupiah. Usia pensiun yang ingin dicapai Pak Kirby adalah 55 tahun dan memilih asuransi jiwa. Perhitungan uang pertanggungan mengikuti metode income based value. Gaji per bulan per 12 bulan disetahunkan adalah 5 juta dikali 12 bulan sama dengan 60 juta. Jadi pengeluaran per tahun Pak Kirby adalah 60 juta. Pengeluaran per tahun Pak Kirby 60 juta. Asumsikan asuransi dialokasikan ke deposito dengan bunga 6% per tahun. Maka uang pertanggungan yang dibutuhkan Pak Kirby ialah 60 juta dibagi 6% sama dengan 1 miliar.
Untuk menghitung premi asuransi yang harus dibayarkan Pak Kirby per bulan, kita memakai Financial Calculator, aplikasi yang ada di Google Play Store, dengan kalkulator Goal Planning Retirement. Caranya adalah membuka aplikasi tersebut, lalu membuka Retirement Calculator List, Retirement Planner, Set Goal for Retirement. Masukkan 1 miliar pada Save at Retire, 6% untuk annual return, dan 55 tahun saat usia Pak Kirby pensiun. Maka itu dalam grafik kita akan memilih usia 35 tahun, yaitu usia dimulai Pak Kirby memulai asuransi. Dan di sana kita temukan monthly save yang harus dibayarkan premi Pak Kirby. Jadi, premi asuransi yang harus dibayarkan Pak Kirby ialah 2.265.379 per bulan. Contoh kasus kedua, Ibu Leslie membeli mobil sedan model Nissan Tiana dengan harga mobil 600 juta rupiah. Dengan area plat Jakarta, tahun beli 2020, Ibu Leslie memakai asuransi kerugian kendaraan. Nah, untuk menghitung kita memakai kalkulator asuransi kendaraan dari MSIG. Sini kita isi jenis kendaraannya sedan, model kendaraan kita Nissan Tiana, area plat motor kendaraan Jakarta yaitu B, harga kendaraannya 600 juta, tahun kendaraannya 2020. Hitung. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil perhitungan dengan tarif-tarif yang di cover sebagai berikut, seperti gempa bumi 0,2, misalkan diri tahap penumpang misalnya 2,8%. Nah, dengan cover-cover dan tarif-tarif ini, kita bisa mendapatkan hasil premi asuransi yang harus dibayarkan oleh Ibu Leslie untuk asuransi kendaraan mobilnya. Jadi, premi yang harus dibayarkan Ibu Leslie adalah 9.975.000 per bulan. Contoh penilaian kinerja keuangan perusahaan asuransi memakai rasio IWS bagi lembaga asuransi. Contoh kasus PT Asuransi. PT Asuransi Biru memiliki modal disetor 100 juta, tidak ada cadangan khusus dengan laba 50 juta. Premi neto 20 juta, total aktiva 30 juta. Carilah kedua rasio solvency and overall. Perhitungan solvency and overall ratio. Pertama, solvency margin ratio. Modal disetor tambah cadangan khusus tambah laba dibagi dengan premi neto. 100 juta ditambah 0 tambah 50 juta dikali 100% dibagi 300 juta. Dengan ini kita dapat angka 150 juta dikali 100% dibagi 300 juta. Dan akhirnya adalah 50% lebih dari 33,33% yang artinya resikonya rendah. Kedua, adequacy of capital. Modal disetor ditambah cadangan khusus ditambah laba dibagi total aktiva 100 juta tambah 0 tambah 50 juta dikali 100% dibagi 200 juta. 75% kurang dari 100% artinya masih ada kemampuan perusahaan menutupi kerugian aktiva. Selanjutnya, PT Asuransi Biru memiliki beban klaim 50 juta, beban manajemen 40 juta, pendapatan premi 200 juta. Carilah rasio profitabilitas beban klaim dan manajemen. Perhitungan rasio profitabilitas rasio beban klaim. Beban klaim dibagi pendapatan premi 50 juta dikali 100% dibagi 200 juta. Hasilnya 25%, kurang dari 48%, yang artinya beban klaim hanya berasal dari 25% pendapatan saja. Setelah itu, rasio beban manajemen dibagi pendapatan premi, yaitu 40 juta dikali 100% dibagi 200 juta, yang akhirnya kita mendapat hasil 20%, kurang dari 42%, yang artinya beban manajemen hanya berasal dari 20% pendapatan saja. PT Asuransi Biru memiliki tagihan premi langsung 25 juta, modal sendiri 100 juta. Jadi di rasio likuiditas, agen balance to surplus ratio. Rasio agent balance to surplus ratio, tagihan premi langsung dibagi modal sendiri 25 juta dikali 100% dibagi 100 juta.
25% dikurang dari 40%, artinya tingkat solvabilitas 20% dari modal sendiri perusahaan. PT Asuransi Biru memiliki premi neto baru 25 juta, premi neto tahun lalu 20 juta, premi bruto 4 juta, modal sendiri 100 juta. Cari rasio premi, stability, pertumbuhan premi, dan retensi sendiri. Kenaikan atau penurunan premi neto dibagi premi neto tahun lalu 25 juta dikurang 20 juta dikali 100% dibagi 20 juta dengan hasil 25% kurang dari 33%, artinya kenaikan premi neto masih stabil. Rasio retensi sendiri, premi neto dibagi premi bruto 25 juta dikali 100% bagi 50 juta 50%, yaitu 25 juta dari 10 juta modal sendiri, yaitu 10% dikali 100, jadi masih lebih. PT Asuransi Biru memiliki cadangan premi 10 juta, cadangan klaim 2,5 juta, premi neto 25 juta. Carilah tactical reserve ratio, rasio cadangan teknis. Nah, untuk mencarinya, cadangan premi tambah cadangan klaim dibagi premi neto 10 juta tambah 2,5 juta dikali 100% dibagi 25 juta. Hasilnya 50% cadangan ini cukup untuk menanggung kewajiban penutupan risiko, karena 50% itu antara 40% dan 60%. PT Asuransi Biru mempunyai risk based capital 150% yang lebih dari 125%. Jadi modal minimum PT Asuransi Biru sudah cukup bagus bagi kenaikan laba. Kesimpulan, jadi dari kesekian perhitungan rasio keuangan EWS asuransi tersebut, maka PT Asuransi Biru dapat dikatakan sebagai perusahaan asuransi yang memiliki kinerja keuangan yang baik. Nah, kesimpulan dari video ini adalah asuransi ini merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberikan jaminan akan suatu hal yang dijanjikan. Pertanggungjawaban. Asuransi dapat diibaratkan payung yang melindungi pemegangnya dari resiko-resiko yang akan datang nanti. Biasanya resiko ini adalah insurable risk. Pihak yang mendaftarkan asuransi disebut tertanggung dan perusahaan asuransi disebut penanggung. Perjanjian kontrak asuransi mereka diikat dengan polis, sehingga tertanggung juga berhak memilih siapa yang jadi pemegang polis tersebut. Tertanggung harus membayarkan premi asuransi sesuai dengan perjanjian polis dalam periode tertentu. Semua premi asuransi yang ditanggung perusahaan asuransi akan dikelola bisa dalam sarana investasi dan manajemen risiko oleh perusahaan investasi. Saat risiko berupa musibah peril menimpa tertanggung, maka tertanggung mengajukan klaim yang sesuai syarat polis perusahaan asuransi. Jika sudah memenuhi syarat, perusahaan asuransi akan memberikan jaminan sesuai klaim tertanggung. Kinerja keuangan suatu perusahaan asuransi dapat dihitung dengan rasio-rasio EWS. Terima kasih atas perhatiannya. Salam saya, Selin Alexandra, 371800324, akuntansi.